Selamat sore Pak Fahmi. Iya, selamat sore. Apa sih latar belakang pekerjaan Bapak? Ya, baik. Mungkin di sini banyak yang belum tahu latar belakang pekerjaan saya. Saya ini adalah praktisi keamanan. Kebetulan saya sudah bergabung di Badan Usaha Jasa Pengamanan Swasta lebih dari 10 tahun. Seperti itu. Oke Pak, perihal kasus Vina Cirebon, apa motivasi Bapak mengikuti 7 terpidana? Oke, baik. Menarik ya pertanyaannya, karena menurut saya kasus ini sebetulnya sudah menjadi kasus yang banyak orang ketahui, dan memang kasus ini sudah beberapa tahun kebelakang kejadiannya. Tetapi memang yang menjadi pertanyaan dan sampai saat ini masih menjadi menurut hukum tidak adil, yaitu adalah tentang kasus 7 terpidana yang dimana mereka diberikan hukuman seumur hidup. Nah, tentu kami sebagai warga negara Indonesia dalam hal ini juga perlu tahu seperti apa kejelasan dalam kasus ini sampai 7 terpidana ini dibebankan hukum seumur hidup, yang dimana dalam kasus yang kita sama-sama ketahui ada berbagai macam versi, yang dimana adanya laka lantas atau pembunuhan. Nah, ini tentunya dari warga Indonesia perlu tahu seperti apa sih kejelasan dari kepolisian, baik itu dari kejaksaan dan hakim dalam menentukan 7 terpidana ini diberikan hukuman seumur hidup seperti itu. Oke. Bapak kan tergabung dalam Gaskan. Apa yang membuat Bapak untuk ikut berperan serta di Gaskan? Ya, bagi saya Gaskan ini adalah suatu wadah yang mempertemukan dari berbagai macam daerah, suku, maupun juga karakter-karakter orang, yang dimana awalnya ini dirumuskan di live TikTok di Komal ya. Dan ini tentunya sangat menarik karena perkumpulan Gaskan adalah orang-orang yang peduli tentang masalah-masalah hukum, dan tentunya kita juga berharap Gaskan ini menjadi salah satu wadah bagi orang-orang yang memang bermasalah secara hukum dan kesulitan atau tidak paham dengan hukum, karena memang di Gaskan ini ada juga praktisi-praktisi hukum yang tentunya sudah berkecimpung lama di dunia hukum dan juga bisa berkonsultasi di gerakan Gaskan ini seperti itu. Dan tentu kita juga akan mengangkat kasus-kasus lain yang saat ini mungkin yang kita sedang angkat adalah kasus 7 terpidana, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya Gaskan ini juga akan membantu kasus-kasus yang perlu kita angkat kembali untuk pemerintah supaya lebih jelas lagi status secara hukum dan keadilannya seperti itu. Oke. Apa harapan Bapak untuk Gaskan ke depannya? Ya, harapan saya tentunya harapan bersama ya. Gaskan ini adalah tempat yang menurut saya itu belum ada. Jadi harapan bersamanya adalah supaya Gaskan ini tetap menjadi suatu tempat bisa berkumpul daripada orang-orang atau netizen Indonesia. Kita bisa berdiskusi dan juga bisa memahami hukum secara detail, karena memang di dalamnya tadi saya sebutkan ada praktisi-praktisi hukum yang siap untuk mengarahkan pemikiran secara hukum seperti itu. Dan mudah-mudahan Gaskan ke depan ini bisa menjadi solusi bagi warga Indonesia, khususnya bagi mereka yang ada permasalahan hukum, baik itu ada hal-hal yang belum diselesaikan secara hukum, atau ada hal yang mungkin dirasa perlu kita angkat ke media sosial, bahkan perlu mungkin kita beri surat ke DPR, perlu bantuan dari tim Gaskan, ya kita siap support seperti itu. Intinya Gaskan ini adalah gerakan netizen yang isinya dari berbagai macam kalangan ya, dari berbagai macam profesi, suku, budaya, dan ini sangat bagus karena bagaimanapun perkumpulan ini tidak diiming-imingi oleh apapun. Perkumpulan ini hadir karena hati nurani. Jadi saya harap juga pasti apa yang dilakukan juga baik dan tidak ada negatifnya seperti itu. Ya, walaupun memang banyak di luar sana yang mengira Gaskan ini adalah gerakan yang ditunggangi oleh oknum, tapi ya kita akan buktikan bahwa memang Gaskan ini berdiri atas hati nurani, dan memang Gaskan ini akan terus ada untuk warga netizen yang ada di sosial media, dan kita bisa berkumpul seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Fahmi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa didengarkan dan mungkin ada manfaatnya buat ini teman-teman kita semua ya. Terima kasih Pak Fahmi. Selamat Baik, terima sore. kasih. Selamat sore.